Hamdan wa syukran Allah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala KPPN Bantaeng beserta dengan segenap jajaran, Bapak-bapak dan ibu-ibu kuasa pengguna anggaran, Bapak-bapak dan ibu-ibu PPSPM yang saya hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat pembuat komitmen beserta dengan pengelola anggaran yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Sungguh hari ini adalah hari yang berbahagia bagi saya, mendapatkan kehormatan dari Ibu Kepala KPPN untuk memberikan testimoni. Namun di balik rasa bahagia itu juga saya merasa sedikit segan, merasa was-was, sekaligus juga merasakan sebuah rasa gundah dan gulana dari amanah yang disampaikan kepada saya mungkin sekitar 5 atau 10 menit sebelum acara dimulai, mendapatkan bisikan dari Ibu KPPN. Saya tidak tahu apa yang dipakai oleh Ibu KPPN, belum menyampaikan kepada saya permohonannya. Saya sudah mengatakan siap. Ini sebuah pertanda bahwa KPPN begitu baik memberikan layanan sehingga belum menyampaikan hasrat saja kita sudah siap. Kenapa demikian? Boleh jadi karena kita semua pelaksana anggaran dari Satker masing-masing selama ini mendapatkan layanan yang baik dari KPPN Bantaeng. Saya kira mungkin kita berikan aplaus kepada Ibu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya teringat mungkin sekitar 3 atau 4 hari yang silam, Ibu KPPN bersama dengan jajaran datang berkunjung ke kantor kita masing-masing untuk menyampaikan sebuah piloting project dalam rangka penerapan manajemen risiko. Saya banyak berdiskusi dengan Ibu pada saat itu sekaitan dengan kedatangannya untuk menerapkan salah satu satker, dalam hal ini satker kami, untuk penerapan piloting manajemen risiko ini. Dari diskusi itu kami mendapatkan banyak hal dari yang disampaikan oleh Ibu, bahwa memang betul selama ini di satker kita masing-masing, khusus mungkin di satker kami, ya, di Kementerian Agama, yang boleh jadi karena banyaknya risiko-risiko yang muncul sehingga kami ditunjuk sebagai yang mewakili untuk memberikan testimoni. Saya kira itu mungkin. Karena di samping karena satker kami multi DIPA, di setiap Kementerian Agama itu saya kira minimal 4 DIPA yang dikelola, ada bahkan sampai 7 dan 8 DIPA yang dikelola dari satker berdasarkan jumlah agama yang ada di kabupaten kota ataukah di satker masing-masing, khusus untuk Kementerian Agama. Di samping itu Kementerian Agama memiliki satker-satker unik yang juga memiliki DIPA masing-masing. Kalau di pemerintah daerah itu DIPA-nya tidak sebanyak di Kementerian Agama. Kami Madrasah Ibtidaiyah saja ada satkernya, ada DIPA-nya. MTSN ada DIPA-nya, Madrasah Aliyah juga ada DIPA tersendiri. Sehingga resikonya sangat besar. Itulah mungkin sehingga menunjuk kami mewakili dari seluruh peserta untuk memberikan testimoni. Setidaknya bagus sekalian, dalam pengelolaan anggaran kita ada 3 hal saya kira yang menjadi sumber resiko bagi kita. Yang pertama adalah secara institusional. Kita di lembaga yang kita kelola, khususnya kami tentunya, secara institusional ada hal-hal di luar kewenangan kita yang menyebabkan proses pengelolaan anggaran menjadi terhambat, bahkan boleh jadi menimbulkan risiko-risiko. Institusional yang saya maksud pertama adalah kalau dulu sering terlambat DIPA muncul, sekarang alhamdulillah tidak. Tapi setelah muncul DIPA, secara institusional proses pelaksanaan DIPA kita terkadang dipengaruhi oleh beberapa hal. Ada anggaran sudah ada, tapi terkadang juknis dan juklat belum muncul. Sehingga ini menimbulkan risiko untuk pelaksanaannya. Di samping pemahaman dari seluruh pelaksanaan anggaran ketika ingin membelanjakan ataukah melaksanakan DIPA masih terbatas. Ini secara institusional. Yang kedua adalah secara struktural. Secara struktural, Bapak Ibu sekalian, dalam pemahaman kami, ya, mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan hingga evaluasi pelaksanaan anggaran, terkadang pelaksanaan anggaran kita belum memahami secara
masif secara komprehensif dari proses pelaksanaan anggaran. Kami yakin dari kuesioner yang diberikan kepada kami saya isi langsung kuesionernya, mungkin nilainya barangkali di bawah 50. Teman-teman kami memberikan mengisi kuesioner ini menjadi sebuah dasar bagi KPPN saya kira untuk memberikan gambaran secara umum bahwa ternyata pemahaman pelaksanaan anggaran di Satker seperti ini. Saya kira sudah ada gambaran dari kuesioner itu, Bu Kepti. Jadi ini secara struktural dan tidak bisa dipungkiri, apalagi kami di Kementerian Agama sekalian itu rata-rata SAG, rata-rata SPDI yang pemahaman tentang manajemen keuangan, akuntansi itu dari secara akademik boleh dikata sangat kurang, bahkan tidak ada. Ya, tapi alhamdulillah pembinaan yang dilakukan oleh KPPN bersama dengan jajaran dari Kementerian Keuangan selama ini terjadi komunikasi yang baik, pembinaannya cukup bagus sehingga yang tadinya SAG ternyata juga banyak yang cukup lumayan dan memiliki kompetensi yang baik untuk bisa melaksanakan anggaran. Yang ketiga, Bapak sekalian, secara kultural, jadi institusional, struktural dan kultural. Ini kultural, Bapak sekalian, yang juga memiliki resiko yang cukup besar dalam rangka untuk penerapan anggaran kita. Ya, budaya kerja, seringnya menunda-nunda pekerjaan, ini juga adalah risiko, Bapak sekalian. Terkadang anggaran cepat habis, tapi ketika habis proses pelaporan dari pelaksanaan anggaran itu tidak selesai. Ini budaya yang boleh jadi, Bapak sekalian, di beberapa tempat terjadi. Ya, termasuk kami akui di tempat kami masih sering terjadi hal-hal seperti ini. Yang dengan adanya manajemen risiko ini, saya kira saya terinspirasi, Bapak, Ibu Kepala KPPN, bahwa ketika telah berkunjung terbuka sedikit wawasan saya bahwa ini memang perlu dibakukan dalam sebuah sistem. Ya, kalau dulu manajemen risiko kita ada di kepala, tidak teradministratif. Ya, di kepala kita masing-masing KPA, saya kira masing-masing memiliki manajemen risiko. Kalau kalau sesuatu muncul seperti ini, di kepala kita ada cara penyelesaiannya seperti ini, tapi tidak teradministratif. Nah, dengan sadar risiko ini menghendaki kita agar supaya proses-proses yang bisa menyebabkan timbulnya risiko bisa teridentifikasi. Nah, berdasarkan tadi sampaikan oleh Ibu, kita semua memiliki IKU. IKU itu apa tuh? Indikator kinerja utama ya. Mohon maaf kalau salah. Ya. Betul. Ya. Jadi indikator kinerja utama kita yang menjadi patokan, menjadi tolok ukur pencapaian kinerja, dengan meminimalisir risiko, saya kira akan mencapai hasil yang maksimal. Ya. Makanya saya berterima kasih secara pribadi dan mungkin secara kelembagaan kepada Ibu KPPN, Kepala KPPN, dengan inisiasi ini, walaupun ini kepentingannya adalah untuk Satker KPPN, tapi kami merasakan bahwa membuka semangat kami, membuka ruang bagi kami untuk kembali menata Satker kami agar supaya meminimalisir risiko-risiko yang boleh jadi muncul. Sedikit saran barangkali untuk kita semua dan secara pribadi tentu untuk saya sendiri, bahwa saya justru teringat dengan apa yang kita pelajari dulu dengan sistem manajemen analisis SWOT atau SWOT analysis. Ya, bahwa dalam penerapan manajemen risiko ini mungkin kita arahkan ke sana untuk bisa menemukan di mana letak kelemahan kita, di mana letak kekuatan kita, di mana letak tantangan yang harus kita hadapi, dan di mana letak peluang yang harus kita manfaatkan. Ketika kita mampu untuk memaksimalkan peluang yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki menjadi sebuah kekuatan, kemudian menjadikan kelemahan sebagai sebuah hal yang harus segera diantisipasi, maka saya yakin risiko-risiko yang akan mungkin muncul dalam pengolahan anggaran kita akan bisa kita tangani dengan baik. Mohon maaf Ibu Kepala KPPN, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, boleh jadi apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan harapan. Itulah kemampuan yang tiba-tiba muncul di benak pikiran saya, sehingga terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya kepingin sekali pada kesempatan ini memberikan aplaus penghargaan setinggi-tingginya kepada inisiasi yang telah dilakukan oleh KPPN Bantaeng
untuk menyadarkan kita semua akan risiko-risiko yang muncul di satker kita masing-masing, karena ini adalah satu-satunya di Indonesia saya kira yang memulai proses ini, dan tidak salah kalau kita berikan aplaus kepada Ibu. Terima kasih Bapak sekalian, mohon maaf saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.